Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Hari ini kita akan belajar materi tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 2 keunikan daerah tempat tinggalku, PP keempat. Baiklah, kita berdoa bersama dahulu sebelum memulai pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, Ibu selalu mengingatkan untuk melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Memakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan social distancing dimanapun kalian berada. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dengan kegiatan mencari tahu keunikan Kota Tangerang, siswa mengetahui keunikan dari suatu daerah. Kedua, dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, siswa dapat menceritakan kembali teks tersebut dan mencermati serta menuliskan tokoh-tokoh pada teks tersebut. Tiga, dengan kegiatan mengamati gambar kegiatan ekonomi, siswa dapat mengidentifikasi kegiatan ekonomi serta pekerjaan yang terkait dengan kegiatan tersebut. 4. Dengan kegiatan mengamati keberagaman individu di sekolah, siswa dapat mengetahui manfaat keberagaman karakteristik individu di sekolah. Kita mulai pembelajaran yang keempat. Tahukah kalian daerah dengan julukan kota 1000 industri? Daerah dengan julukan kota 1000 industri adalah kota Tangerang di Provinsi Banten. Apa keunikan dari kota Tangerang? Mari kita cari tahu. Berikut ini ada gambar peta Provinsi Banten. Tangerang merupakan kota unik dilihat dari kegiatan ekonominya. Kegiatan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari hadirnya pasar tradisional yang terletak di Jalan Kisamun, pusat kota Tangerang, hingga berdirinya banyak pabrik di Tangerang. Tahukah kamu daerah dengan julukan kota 1000 industri? Dengan daerah julukan kota 1000 industri adalah kota Tangerang di Provinsi Banten. Apa keunikan kota Tangerang? Kita cari tahu lagi. Tangerang dijuluki kota 1000 industri karena merupakan pusat industri di Pulau Jawa. Di Tangerang berdiri lebih dari 1000 pabrik. Banyak perusahaan-perusahaan internasional yang memiliki pabrik di kota ini. Selain keunikan pada kegiatan ekonomi, Tangerang memiliki keunikan dari bangunan-bangunan lama yang masih berdiri sampai sekarang. Baiklah, kita lakukan kegiatan berikut. Yang pertama, cari tahu pekerjaan masyarakat Kota Tangerang. Tuliskan pada kotak di bawahnya. Kemudian yang kedua, di Kota Tangerang banyak bangunan tua. Kamu dapat mencari tahu nama-nama bangunan tua di Kota Tangerang melalui berbagai media. Kemudian bisa melalui internet atau bacaan-bacaan yang lain. Mintalah kalian didampingi oleh orang tua atau keluargamu jika kalian akan mengakses internet untuk mencari tahu tentang Kota Tangerang. Di sini kalian Ibu minta untuk menuliskan nama bangunan dan keunikannya dalam kotak berikut. Misalnya museum, benteng heritage, kemudian keunikannya apa dari bangunan-bangunan tua tersebut. Silahkan mencari tahu dari internet dengan pendampingan orang tua atau ada orang dewasa yang mendampingi kalian dalam mencari tahu. Baiklah, bisa ya anak-anak? Hanya 2 pertanyaan, silahkan dijawab. Kita lanjutkan, amati gambar berikut.
Di situ terlihat apa? Ada gambar orang yang satu mengerjakan ban, gambar ban, yang satu pabrik sepatu. Sekali. Sudah diamati gambarnya? Kemudian dijawab pertanyaannya. Yang pertama, siapa saja yang bekerja di pabrik ban? Siapa saja yang bekerja di pabrik sepatu? Apakah ada pekerja yang sama pada kedua pabrik tersebut? Tuliskan pendapatmu pada kotak di bawah. Kalian bisa melihat lagi gambar tadi. Di pabrik ban yang bekerja siapa? Pabrik sepatu yang bekerja siapa? Baiklah, pertanyaan yang kedua. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Barang hasil industri memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Adakah di sekitar tempat tinggalmu industri penghasil benda atau barang? Jika ada, sebutkan nama industri yang dijalankan. Siapa saja pekerja dan pekerjaannya. Tuliskan pada kotak di bawah. Baiklah, paham ya anak-anak? Di suatu tempat kerja seringkali kita jumpai banyak pekerja dengan berbagai spesialisasinya. Sebagai contoh di rumah sakit. Di rumah sakit ada dokter, perawat, ahli gizi, satpam, sopir, dan juru masak, dan lain sebagainya. Demikian juga dengan spesialisasinya pekerjaan di sekolah. Di sekolah ada pekerja sebagai guru, petugas perpustakaan, satpam atau penjaga, tukang kebun, atau orang yang membersihkan sekolah. Pekerja dan pekerjaan pada suatu tempat kerja tentu beragam. Bukan hanya pekerja yang pekerjaannya, tetapi juga siswa di sebuah sekolah tentu juga beragam. Ada siswa yang suka berolahraga, ada siswa yang suka menari, ada siswa yang suka sains, ada siswa yang suka menggambar, ada anak yang suka membaca, dan masih banyak lagi. Setiap siswa juga mempunyai karakter yang berbeda. Ada anak yang pemalu, ada anak yang pendiam, ada anak yang berani, ada anak yang masih banyak lagi sifatnya yang berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, di sini keragaman siswa pada suatu sekolah hendaknya disikapi dengan positif. Kalian tentu mengalaminya di sekolah. Selama ini, sewaktu kalian belajar di sekolah, karena sekarang belajar di rumah, ingatlah bagaimana sewaktu kalian belajar di sekolah. Bagaimana karakteristik teman kalian? Apakah ada yang pemalu, ada yang pendiam, ada yang pemberani, atau sifat-sifat yang lain? Kalian bisa mengingat kembali bagaimana karakteristik teman kalian yang ada di sekolah kalian. Setelah mengamati, mengingat kembali apa yang terjadi dahulu waktu di sekolah, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apa manfaat dari keragaman karakteristik di sekolah bagi dirimu? Kedua, bagaimana sikapmu terhadap temanmu yang pendiam? Ketiga, bagaimana sikapmu terhadap teman yang berbeda agama? Yang keempat, bagaimana sikapmu terhadap teman yang berasal dari daerah lain? Nah, bagaimana? Kalian sudah tahu apa yang harus dijawab dari pertanyaan-pertanyaan berikut? Baiklah, pelajaran hari ini kita sudah selesai. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama, dengan kegiatan mencari tahu keunikan kota Tangerang, kalian mengetahui keunikan dari suatu daerah. Yang kedua, dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, kalian dapat menceritakan kembali teks tersebut dan mencermati serta menuliskan tokoh-tokoh pada teks tersebut. Ketiga,
Dengan kegiatan mengamati gambar kegiatan ekonomi, kalian dapat mengidentifikasi kegiatan tersebut dengan pekerjaan yang terkait dengan kegiatan tersebut. Keempat, dengan kegiatan mengamati keberagaman individu di sekolah, kalian dapat mengetahui manfaat keberagaman karakteristik individu di sekolah tersebut. Besok kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 5 dan 6. Jangan lupa anak-anak untuk selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, salam sehat, dan tetap semangat. Selamat belajar anak-anak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.